Alfian, suaraku jelas tidak? Tapi dok, iya dok, terdengar dengan jelas dok. Oke, kita mulai aja ya. Tapi dok, iya dok. Oke, jadi nanti coba matiin dulu anunya, kasih mute dulu. Oke, jadi nanti untuk CSL5 di blok trauma, kalian akan mempelajari yang namanya resusitasi neonatus dan resusitasi bayi dan anak. Yang bayi dan anak siapa yang bawakan? Eh, tapi dok sudah dibawakan tadi sama dokter Arwini dok. Oke, berarti kita neonatus ya. Nah, untuk resusitasi bayi dan resusitasi neonatus itu beda. Kalau neonatus umurnya dari umur berapa sampai berapa? Saat lahir 20 minggu. 20 minggu setelah kelahiran toh. Tabe dok 0 sampai 28 hari dok tabe. Oke. Iya. Cocok ya. Jadi kalau neonatus itu dari lahir bayinya sampai umur 28 hari. Nah, ini yang kita pelajari adalah resusitasi untuk bayi seumuran itu. Nih, terutama untuk bayi-bayi yang lahir. Jadi sebagian besar kalau bayi lahir itu dia tidak butuh yang namanya resusitasi. Tapi hanya 10% saja yang butuh resusitasi dan dari 10% itu hanya satu yang butuh resusitasi sampai tahap lanjut. Gitu. Jadi sebagian besar ya bayi pasti menangis. Jadi kalau bayi menangis tidak perlu resusitasi, ya. Nih, kemampuan kalian dalam resusitasi mempengaruhi hasilnya, outcome-nya. Ya. Jadi kalau caramu tidak bagus, bayinya juga tidak akan selamat. Ini adalah alur resusitasi terbaru tahun 2022. Ya, nanti kita lihat satu-satu. Jadi nanti kalau kalian CSL dimulai dari awal. Jadi pada saat awal sebelum bayinya lahir ada namanya persiapan. Jadi ini yang kalian sebutkan. Jadi persiapan yang pertama adalah konseling antenatal, pembagian tugas tim, dan persiapan alat. Ya. Jadi kita yang pertama adalah konseling antenatal dulu. Nah, apa saja di konseling antenatal? Ini. Konseling antenatal yang kita tanyakan di bagian objin itu ada dua. Ini kalian harus tanyakan ya. Jadi kalian sebutkan. Jadi pada saat konseling antenatal yang kita butuhkan atau yang kita tanyakan adalah dua, riwayat ibu dan riwayat bayi. Informasi dari ibu dan informasi dari bayi. Nah, untuk ibu kita harus tanyakan ini yang kalian sebut nanti ya. Riwayat kehamilan sebelumnya, ini anak keberapa, sudah pernah USG atau belum, hasil USG-nya bagaimana, riwayat penyulit pada saat hamil, apakah ada penyakit tertentu yang mempersulit pas hamil, ada infeksi atau tidak selama ibu hamil atau melahirkan, sebelum melahirkan. Jadi kalau riwayat infeksi berarti kemungkinan ibunya bisa jadi demam, ketuban pecah dini, terus ada apa lagi? Yang paling sering adalah demam. Terus ibunya minum obat apa aja selama hamil. Itu yang ditanyakan dari informasi ibu. Kalau informasi bayi, yang ditanyakan usia gestasinya berapa, taksirannya, berapa jumlah bayinya, kembar atau tidak, high risk neonatus itu maksudnya yang kondisi dalam kandungannya nggak bagus. Misalnya denyut jantungnya lambat sekali atau cepat sekali. Tuh. Atau ya yang paling sering yang bisa dideteksi adalah
DJJ bayinya yang tidak bagus. Ketubannya hijau kental, denyut jantungnya aneh atau tidak seperti biasanya, atau ada kelainan kongenital pada saat USG. Ini semua informasi yang kalian sebutkan pada saat konseling antenatal. Oke, bisa ya? Ada informasi ibu dan informasi bayi. Kalau ini kalian tidak sebutkan, berarti nilai kalian kurang. Karena setiap item ini ada poinnya. Terus yang kedua adalah pembagian tugas tim. Nah, ini belum lahir ini bayinya. Nah, jadi pembagian tugas tim, kalian ada tiga orang. Ada di bagian K, ini ketua tim. Ya, ketua tim itu ada di kepala bayi. Nih, ketua tim ada di kepala bayi. Ini adalah kalian. Kalian adalah dokternya. Jadi dokternya harus berada di kepala bayi. Dia mengurusi A dan B, kan A, B, C, D. A dan B, RW dan breathing, itu tugasnya kepala tim. Jadi kalian, dokternya. Oke, RW dan breathing. RW dan breathing berarti mulai dari langkah awal, terus bantuan napas oksigen, itu semuanya urusannya kalian. Nah, pembantu tim itu bagian sirkulasi, ini yang nomor 2. Ini tugasnya adalah kalau dia butuh kompresi dada dikompresi, kalau dia butuh pasang infus dia yang pasang infus itu. Pokoknya yang membantu kalian itu adalah orang kedua. Orang ketiga itu bagian omlop atau bagian peralatan. Jadi kalau mau pasang infus ya dia pergi ambil alat infus. Kalau dia butuh oksigen dia pasangkan oksigennya. Pokoknya yang wirawiri bolak-balik itu adalah orang ketiga, bagian drug dan equipment. Jadi orang itu jumlahnya, timnya ada 3. Ketua tim atau kalian, perawat pertama untuk sirkulasi, dan perawat kedua untuk peralatan. Oke, ini pembagian tugas tim. Dan yang terakhir adalah persiapan alat. Alat yang disiapkan ada 3, A, B, dan C. D, 4 lah. Yang di A, RW itu kalian sebutkan ya, persiapkan alat, kita susun melalui berdasarkan fungsinya. Jadi A itu berarti RW, berarti kita butuhkan adalah suction, bola hisap untuk RW-nya supaya bersih. Bisa juga untuk intubasi, siapkan alat intubasi. Jadi alat intubasi harus ada. Terus B, breathing, berarti kita butuh oksigen, kita butuh kanul, sama butuh CPAP. CPAP sama neopaf atau ambubek. Terus yang ketiga, yang C itu sirkulasi, berarti kita butuh infus dan peralatannya. Yang D, obat-obatan, biasanya kita butuhkan adalah adrenalin atau epinefrin, itu paling sering digunakan, dan spoid-spoidnya. Oke, dah. 3, konseling antenatal tadi ya. Ini sebelum bayinya lahir, jadi ini baru tanya-tanya di objinnya sama ibunya. Jadi konseling antenatal diulang, informasi ibu dan bayi, pembagian tugas tim, kalian ada 3 orang, ketua ada di AB, sirkulasi ada di C, dan yang alat-alat di D. A, B, C, D. Persiapan alat menurut A, B, C, dan D-nya. Oke? Baru kalau sudah, kalian sebutkan siap terima bayi. Nah, pada saat bayi lahir, langsung tanyakan 4 pertanyaan ini. Apakah bayinya prematur? Bernapasnya apakah, 3, bernapasnya tidak bagus, atau dia menangisnya lemah, iya atau tidak? Tonus ototnya lemah, iya atau tidak? Kalau jawabannya tidak, berarti semuanya bagus. Nah, kalau semuanya bagus, berarti rawat bersama ibu. Ini IMD atau menempel sama ibunya. Terus pantau SpO2 dan jantungnya. Tuh. Tapi kalau salah satu jawabannya ya, apakah dia prematur ya, atau dia bernapasnya tidak bagus ya, atau tonus ototnya lemah ya, berarti kita harus lakukan yang namanya langkah awal. Langkah awal adalah tindakan dari A. Akan ABCD kan? Resusitasi itu mau dewasa, mau anak, mau bayi itu semuanya ABCD. Jadi A, RW-nya adalah langkah awal. Ya.
Itu yang namanya yang sedikit beda dari bayi dan dewasa, anak dan dewasa. Nah, jadi kalau khusus neonatus, RW-nya adalah langkah awal. Apa saja yang dilakukan di A? Nih, hangatkan, posisikan, bersihkan jalan nafas kalau perlu, keringkan, rangsang taktil atau stimulasi, dan posisikan kembali. Salah sebut atau tidak disebutkan, berarti poin kalian untuk langkah awal itu tidak ada. Oke? Bisa ya? Jadi urutannya adalah seperti ini. Sebelum lahir, tanya-tanya. Pas lahir, ada 3 pertanyaan yang ditanyakan. Kalau jawabannya tidak, berarti rawat bersama ibu. Kalau jawabannya iya, berarti tidak bagus. Berarti harus lakukan langkah awal atau A, RW. Hangatkan, posisikan, bersihkan jalan napas, keringkan, rangsang taktil, reposisi. Itu hafal mati. Tidak boleh terbalik-balik. Oke? Lanjut. Ini adalah contoh bayi yang sebelah kirinya kalian adalah bayi yang bugar. Bayi yang bugar itu yang biru hanya bagian tangan dan kaki saja. Namanya akrosianosis. Tuh, biru pada tangan dan kaki pada saat lahir itu wajar. Tapi yang nggak boleh itu kalau birunya terus-menerus sampai berhari-hari, ya itu nggak boleh. Jadi untuk beberapa jam saja dia bisa berwarna biru tangan dan kaki. Bayinya menangis kuat, yang lain warnanya pink. Itu bayinya bagus atau bugar. Berarti ini tonus ototnya baik. Ya, bayi menangis kuat berarti jawabannya tidak. Terus tonus otot lemah jawabannya tidak. Berarti dan bayinya besar bukan prematur. Berarti jawabannya tidak juga. Berarti dia kalau model begini berarti bisa rawat gabung dengan ibu dan lakukan IMD. Suaraku jelas? Tapi iya dok, terdengar jelas dok. Oke. Nah, sebelahnya ini adalah contoh bayi yang jawabannya iya. Jadi salah satunya dia bayinya besar, tapi tonus ototnya nggak bagus. Jadi tonus otot lemah iya, dan ini bayinya karena dia biru begini berarti kemungkinan besar dia tidak bernapas. Jadi bayinya bernapas lemah atau irregular iya. Nih, ini adalah satu warna pink berarti bagus, satu warna cyanosis atau biru berarti dia tidak bagus. Ya, ini contohnya. Semua bayi yang lahir dihangatkan, hangatkan, posisikan, bersihkan jalan napas, keringkan, rangsang taktil, posisikan kembali. Nah, jadi kita hangatkan di bawah infant warmer. Ini adalah namanya infant warmer. Jadi selalu bilang hangatkan di bawah infant warmer ini, mesinnya, alatnya. Hangatkan, kalau khusus bayi yang beratnya 1,5 ke bawah, yang kecil sekali di bawah 1,5, begitu lahir masukkan di plastik. Itulah gunanya kita konseling antenatal. Jadi konseling antenatal itu kita tanya bayinya beratnya berapa, usia gestasinya berapa. Ini tujuannya. Jadi kalau dia kecil di bawah 1,5, kita harus sudah siapkan plastik bening sama topi. Gunanya apa? Bayi yang kecil itu lemaknya sedikit. Jadi dia gampang kedinginan. Kalau bayi kedinginan, bayi kecil dia langsung apnu, tidak bernapas. Itulah bahayanya bayi-bayi yang kedinginan. Jadi untuk mencegah, makanya dimasukkan langsung di dalam plastik, kecuali kepala. Ya, badannya aja, sampai leher. Ini basah-basah ini langsung masuk di dalam plastik. Terus kepalanya harus ditutup pakai topi. Terus di bawah di infant warmer untuk sementara pada saat pemantauan. Nanti kalau sudah stabil baru masukkan di inkubator. Ya, ini tadi ya. Kalau jawabannya semua tidak, berarti bagus semua bayinya rawat bersama ibu. Oke, kita ke bawah. Nah, ini yang dibuat pada saat rawat bersama ibu. Namanya IMD. Bayinya telanjang, ibunya telanjang, terus atasnya ditutupin pakai handuk atau selimut hangat. Nih, gunanya untuk pertama skin to skin kontak, yang kedua untuk melatih bayi supaya dia belajar menusuk. Nih, nanti taruh di bawah, nanti lama-lama dia akan mencari sendiri payudara ibunya. Jadi bayinya yang aktif menyusu.
Makanya namanya inisiasi menyusu dini, bukan inisiasi menyusui. Ya, kalau menyusui berarti ibunya yang kasih susu. Kalau menyusu, bayinya sendiri yang minum. Nanti dia merayap sendiri ke atas. Tuh. Nih. Jadi nanti untuk CSL 5 kalian, ada beberapa skenario. Skenarionya itu beragam. Bisa jadi bayinya sehat saja. Bisa jadi bayinya bernapas tapi dia sesak. Dan bisa jadi bayinya tidak bernapas. Jadi ada 3 kemungkinan skenario. Ini skenario yang pertama. Bayinya sehat-sehat saja, bagus, bugar, merah, makanya dia IMD. Skenario kedua, bayinya bernapas tapi dia sesak. Nah, kalau dia bayinya sesak, ada retraksi, ada merintih, ada biru mungkin. Nah, itu gunanya, itu ada gangguan napas, distress napas, makanya dia butuh CPAP. Ya. CPAP itu kayak bagaimana? Ini modelnya CPAP. Nih, jadi dia alat bantu napas. Ini oksigen juga sama. Oksigen yang dikasih, cuman bedanya ini adalah tekanannya yang dikasih. Gitu, tekanan yang dikasih, bukan volume dari oksigen yang banyak sekali, enggak. Jadi oksigen itu kan racun. Jadi kita butuhkan bukan volumenya berapa liter, bukan. Semakin tinggi liternya, kemungkinan bayinya bisa keracunan oksigen, bisa jadi dia buta nanti. Itu gunanya kita tidak memberikan oksigen yang tinggi, tapi kita memberikan tekanan oksigen yang tinggi. Tekanan oksigen yang tinggi berfungsi membuka paru-paru bayi yang mengalami distress napas yang sesak. Makanya alatnya mahal. Tidak semua rumah sakit punya. Nah, ini namanya CPAP. Ya, continuous positive pressure airway. Salah. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Positive airway pressure. Balik-balik. Jadi kalau dia sesak, pakainya CPAP. Kalau dia tidak bernapas, baru ada lagi nanti. Ini khusus buat yang sesak. Sesak berarti dia bernapas, tapi cepat napasnya. Oke, udah ya. Jadi kalau yang sesak pakai CPAP. Kalau yang bagus, dia tidak pakai apa-apa. Langsung nempel sama ibunya. Nah, sekarang kita ke kiri, yang warna kuning. Yang warna kuning ini adalah bayi yang tidak ada napasnya sama sekali. Tuh, dia tidak bernapas. Atau dia bernapas tapi napas satu-satu. Namanya megap-megap. Atau dia bernapas tapi heart rate-nya atau jantungnya, laju jantungnya kurang dari 100 kali per menit. Ada 3 skenario yang bisa, atau 3 tanda-tandanya bayi tidak bernapas. Itu satu apnu, yang kedua megap-megap, atau yang heart rate-nya kurang dari 100. Kalau antara satunya sudah ada, berarti kita harus lakukan VTP atau ventilasi tekanan positif. Ini namanya ambubek. Kita pasang ambubek. Ya. Ambubek modelnya macam-macam. Ini yang biasa yang dipakai. Oke, jadi ini yang biasa ada di seluruh rumah sakit itu pasti punya ambubek. Nah, ambubeknya modelnya seperti ini. Nah, ini memberikan oksigen 100%. Ya, nih 100%. Bisa pakai reservoir, bisa pakai kantong. Ini 2 macam model ambubek yang manual, yang biasa. Kalau tidak ada ambubek sama sekali, kita pergi ke OK, di anestesi, mereka punya yang namanya Jackson Rees. Nih, yang sebelah sini namanya Jackson Rees. Ini juga bisa untuk VTP atau ventilasi tekanan positif. Yang penting ada oksigen. Nah,
Ini yang versi kerennya. Jadi dia ini namanya adalah tipis resusitator. Kenapa tipis? Karena bentuknya seperti huruf T ini. Oke, ini harganya lumayan. Ini satu Avanza lah ini harganya. Oke, yang merek Neopav. Neopav itu nama merek dagang. Ini sama dengan Ambubek sama. Cuman kalau ini kan diperas pakai tangan. Kalau ini cukup jari jempol aja yang goyang. Tuh, makanya harganya lebih mahal karena dia lebih praktis digunakan. Ini setiap rumah sakit harus ada satu. Oke, yang paling di bawah ini yang warna merah, ini adalah Neopav, tapi merek Indonesia punya. Nah, oke, namanya MixSafe. Tuh, jadi MixSafe sama Neopav itu mirip. Satu buatan lokal, satu internasional. Saya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah Ambubek konvensional atau yang biasa. Ini biasa kita kasih beli lagi tambahan perangkat untuk menyambung di atasnya Ambubek ini. Supaya ini namanya KTPP, ini yang berfungsi memberikan tekanan pada paru-paru supaya dia tetap terbuka alveolinya. Ini yang seperti mekanisme mirip menyerupai CPAP. Ada kartu PP-nya. Tapi ini dibeli terpisah, nggak satu paket sama Ambubek. Kalau Ambubek biasa belum ada kartu PP-nya. Tuh. Ini adalah sungkup. Sungkup tidak sembarangan. Sungkup itu yang sesuai dengan bayi. Yang namanya sesuai adalah jika sungkupnya itu menutupi hidung, mulut, dan dagu. Kalau yang sebelahnya yang di tengah ini kelebihan, dia kebesaran. Kalau yang sebelahnya lagi kekecilan. Oke. Jadi yang paling betul adalah yang ini, yang pas-pasan. Cara pegang sungkup sama di mana-mana, mau bayi, mau dewasa, mau anak. Jadi dia pakai CE clamp. Tuh, bisa pakai CE clamp. Jadi bentuk huruf C, jempol dan telunjuk, baru E-nya itu menyangga dagu agar tetap menghadap ke atas. Nah, ini model CPAP, sorry. Model Ambubek versi Indonesia. Ini ada logo Indonesianya. Oke, ini untuk bayi-bayi kecil bisa. Dia dibungkus plastik. Nah, bagaimana cara lakukan VTP? VTP itu dilakukan 30 detik. Berarti kalau per menitnya itu 40 sampai 60 kali per menit. Berarti kalau 30 detik itu dibikin selama 20 sampai 30 kali per 30 detik. Nadanya sama. Jadi kalian sambil VTP harus menyebutkan atau menyebutkan kata pompa pas. Jadi pompa pas, pompa lepas, pompa lepas. Jadi pada saat pompa, ambubeknya diperas, habis itu lepas, berarti ambubeknya dilepas. Jadi pompas pas. Nadanya seperti itu ya. Jangan terlalu lambat, jangan terlalu cepat. Pompas pas. Menyanyi memang dari sekarang karena kalau pada saat ujian ini harus disebutkan. Nih, ini VTP tadi ya. VTP itu untuk bayi-bayi yang tidak bernapas atau yang heart rate-nya kurang dari 100 kali per menit. Nih, kita VTP selama 30 detik. Ini 60 detik adalah dari awal dia lahir sampai selesai VTP pertama. Jadi VTP pertamanya itu kurang lebih 30 detik. 30 detik berarti 20 sampai 30 kali dilakukan VTP. Hanya hitungannya harus tepat nadanya. Karena mungkin kita lihat jam terus. Jadi selalu nadakan pompas pas gitu ya. Setelah pompas pas 30 detik baru kita pantau lagi heart rate-nya. Kalau heart rate-nya kurang dari 100 tetap berapapun itu mau 10, mau 20, mau 30 itu berarti VTP-nya tidak bagus. VTP
kalian tidak bagus. Makanya ada yang namanya VTP koreksi. Nih, kalau dadanya tidak mengembang atau heart rate-nya tetap di bawah 100, lakukan VTP koreksi. Namanya suster IPTA. SRIBTA. Bisa? Nih, apa itu SRIBTA? Ini adalah perbaikan VTP. Jadi pada saat kalian VTP 30 detik, tapi belum ada napas atau dada tidak mengembang, atau heart rate kurang dari 100 kali per menit, harus dibikin SRIBTA. Apa itu? Suster IPTA. S-nya itu sungkup. Jadi sungkupnya kita perhatikan, siapa tahu salah ambil sungkup, jadi ambillah sungkup yang sesuai dengan mulut bayi. R, reposisi. Jadi kemungkinan kepalanya tertekuk atau kita tidak pakai bantal bahu, makanya diposisikan kembali. Tuh, kasih bantal bahu supaya kepalanya menghadap ke atas. I, isap lendir. Siapa tahu nanti banyak lendirnya, makanya diisap lendirnya. B, buka mulut. Jadi mulut harus selalu terbuka supaya oksigen yang masuk bisa lebih banyak. T, tekanan dinaikkan. Tekanan yang dinaikkan kalau ambu bagnya tersambung dengan mesin CPAP. Kalau nggak bisa, ambu bagnya ditekan lebih keras. Jadi kalau tekanannya cuma sepertiga, jadi ambu bagnya diperas lebih dalam lagi. Itu namanya tekanan dinaikkan. A, alternatifnya baru kita pasang intubasi atau ETT. Oke? Nah, setelah dilakukan SRIBTA atau suster IPTA, lakukan kembali VTP dulu. Recording in progress. VTP kembali 30 detik, baru dipantau lagi berapa, dinilai lagi berapa heart rate-nya. Heart rate-nya, kalau khusus heart rate kurang dari 60 kali per menit, dan sudah dilakukan VTP koreksi, waktunya untuk melakukan VTP tambah kompresi dada. Hitungannya adalah 1:3. 1 kali VTP, 3 kali kompresi dada. Bisa? VTP tambah kompresi dada, yang namanya kompresi dada berarti harus dilakukan selama 1 menit, bukan 30 detik. Kalau VTP 30 detik, kalau kompresi dada dan VTP harus dilakukan 60 detik atau 1 menit. Dan sebaiknya bayinya harus sudah diintubasi. Bisa? Setelah 1 menit, dinilai lagi. Kalau heart rate masih di bawah 60, baru dilakukan masukkan obat-obatan. Pasang infus, kasih adrenalin. Tuh. Kalau sudah selesai dan heart rate sudah naik, sudah di atas 100, makanya VTP bisa dihentikan. Nah, ini VTP bisa kompresi dada bisa dilakukan 2 cara. Bisa 2 jari atau 2 ibu jari. Yang mana saja kalian suka silakan. Nih, 3:1. Jadi 90 kompresi, 30 VTP dalam 1 menit. Nih, harus ada 2. Yang pegang ambu bag adalah leader atau ketua tim atau kalian dokternya. Yang kompresi dada adalah pembantunya. Pembantu dokter atau perawat atau dokter kedua silakan terserah. Pokoknya orang kedua lah. Nih, dia kompresinya pakai jempol 2 ibu jari. Tuh. Nah, ini yang terjadi kalau heart rate-nya sudah di atas 100. Kita lakukan yang namanya stable. Apa itu stable? S itu sugar. Sugar itu bahasa Inggrisnya gula. Jadi kita periksa GDS-nya. Kalau GDS-nya bagus, di atas normal, baru boleh dipindahkan. T-nya temperatur. Suhunya harus bagus. Di atas 36,5, di bawah 37,5. E, RW. RW-nya berarti kita harus pastikan apakah dia sudah bersih, sudah tidak ada lendir, sudah bebas dari segala macam gangguan RW.
termasuk breathing-nya, alat bantu napas apa yang digunakan, dia pakai oksigen nasal atau tidak, atau dia terintubasi atau tidak. B adalah blood pressure. Blood pressure adalah pengukuran tekanan darah. Tekanan darah pada neonatus itu dilakukan dengan pemeriksaan CRT atau capillary refill time di bawah 3 detik, berarti bagus. L itu laboratorium, dicatat ya, ini kalian sebutin nanti. L itu laboratorium, di labnya itu kita periksa mulai dari darah rutin, kultur darah, elektrolit, fungsi hati, fungsi ginjal kalau ada, sama AGD, analisis gas darah. Terus yang terakhir emotional support, kita memberikan semangat dan dukungan ke keluarga pasien, orang tua bayi. Nah, selesai. Jadi kesimpulannya gini, pertama nanti ada 3 skenario, bisa jadi skenarionya bayinya bagus, atau bayinya sesak, atau bayinya tidak bernapas sama sekali, ya. Terus apa lagi? Kalau bayinya bagus, berarti rawat gabung sama ibu dan lakukan IMD. Kalau bayinya sesak, dipasangkan CPAP. Tuh, kalau bayinya tidak bernapas, urutannya adalah 1, VTP awal. Ini pakem ya. Pakem itu artinya gini, tidak boleh ada dilompati. Jadi harus begini. Ini enaknya neonatus karena harus seperti itu, tidak ada variasinya. Tidak ada bilang ini dulu deh, kompresi dulu deh, ini dulu deh. Nggak ada. Begitu bayi tidak bernapas, urutannya itu jelas. 1, 2, dan 3. 1, VTP. Kalau sudah, lihat lagi. Heart rate-nya di bawah 100, berapapun itu, masih di bawah 100, VTP koreksi atau suster IPTA. Kalau di bawah, diperiksa lagi, VTP lagi. Kalau VTP lagi, heart rate masih di bawah 100 dan dia di bawah 60, itu berarti harus kompresi dada dan VTP selama 1 menit. Habis itu periksa lagi. Kalau sudah dikompresi masih di bawah 60, harus masukkan adrenalin dan pasang infus. Ya. Kalau di atas 60 tapi masih di bawah 100, kompresi dada di stop, VTP saja. Kalau sudah di atas 100, VTP bisa di stop, lakukan stable. Apa tadi? Stable, sugar, temperatur, RW, blood pressure, laboratorium, emotional support. Ini kalian sebutkan semua. Setelah di stable, dilakukan stable, bayi bisa dipindahkan ke ruangan pasca resusitasi ataupun dipindahkan ke NICU. Oke? Bisa ya? Dah, itu aja. Ada yang mau bertanya? Jadi alurnya sudah jelas, tidak ada variasi, semua lurus-lurus saja. PTP, suster IPTA, baru kompresi. Tuh, soal bisa jadi cuman di VTP 1 kali, bisa jadi di VTP tambah koreksi habis itu bagus, atau bisa sampai kompresi dada, bisa sampai obat, habis itu bagus, baru stable. Ya, macam-macam soalnya bisa dibuatkan. Bisa juga awalnya jelek terus bagus, bisa awalnya bagus terus jadi jelek, macam-macam soalnya. Jadi, kuasai alurnya. Ini alurnya sudah tertera di sini, sudah dipotong-potong. Jadi kalian bisa perhatikan dengan lebih dekat. Ini versi satu lembarnya. Jadi yang tadi kita bahas itu semua sudah ada di 1 lembar ini. Kalian bisa download sendiri di semua situs, banyak kasih ini. Ini yang terbaru ya, yang 2022. Ya. Jadi ada bayi yang sehat, ada bayi yang sesak, ada bayi yang tidak bernapas. Tidak bernapas itu ada 3. Ada tidak bernapas atau apnu, ada menggap-menggap napas satu-satu, atau ada bayi yang bernapas tapi heart rate-nya kurang dari 100. Itu semua sama. Harus di VTP. Oke? Ada yang masih bingung atau mau ditanya?
Tidak ada? Sudah jelas semua? Oke, ini akan diulang pada saat kalian nanti CS5 oleh tutor kalian masing-masing. Tuh, tapi alurnya adalah seperti itu. Oke, nanti kita ketemu di CS5 di lantai 4. Oke, kalau nggak ada, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.